Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini nanti kita akan diskusi bersama terkait materi reaksi kimia, hukum-hukum dasar kimia, dan stoikiometri. Kita mulai dengan reaksi kimia. Setiap kita bernapas, kita menghirup molekul O2 atau oksigen bersama dengan gas-gas lain yang ada di udara. Gas oksigen yang kita hirup mungkin berasal dari molekul karbon dioksida yang dihembuskan oleh nenek moyang kita atau pendahulu kita. Molekul CO2 tersebut mungkin berasal dari udara yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad SAW atau Abu Jahal waktu mereka bernapas. Mungkin juga berasal dari Nabi Isa alaihissalam atau Judas Iskariot waktu mereka bernapas. Mungkin juga berasal dari udara yang dihembuskan oleh Dalton, Bohr, Hitler, Nehru, atau Stalin waktu mereka bernapas juga. Seandainya atom dari molekul oksigen atau O2 yang kita hirup itu bisa berbicara, kita akan banyak mendapatkan banyak cerita menarik darinya. Tapi persoalannya adalah bagaimana hal itu dapat terjadi? Nah, molekul CO2 yang dihembuskan oleh pendahulu kita itu dikonsumsi oleh tanaman. Adanya sinar matahari memungkinkan tanaman merubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan molekul oksigen atau O2 melalui suatu proses yang disebut sebagai reaksi kimia. Nah, miliaran reaksi terjadi di dalam tubuh kita dan di lingkungan kita, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada kehidupan tanpa adanya reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu sebenarnya ada di lingkungan sekitar kita, bahkan di tubuh kita sendiri. Nah, reaksi kimia didefinisikan sebagai suatu proses di mana sejumlah zat yang disebut sebagai reaktan atau pereaksi itu berubah menjadi sejumlah zat baru yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat reaktan yang disebut sebagai produk atau hasil reaksinya. Nah, rumusan simbolik dari suatu reaksi kimia itu disebut sebagai persamaan reaksi. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang sebelah ruas kiri. Jadi di sini ruas kiri dan di sini ada ruas kanan. Ruas kiri di sini merupakan pereaksi atau reaktan yang antara pereaksi dan di sebelah ruas kanan di sini ada produk, itu dipisahkan oleh tanda panah. Nah, tanda panah ini juga bisa diganti dengan tanda sama dengan. Nah, lalu ada unsur-unsur lain. Di sini ada senyawanya. Ini senyawa dari reaksi atau reaktan, dan di sini senyawa atau zat dari produk atau hasil reaksi. Lalu jangan lupa dalam persamaan reaksi kimia itu juga dituliskan yang namanya fase zat. Di sini fase zat itu ada simbol S atau solid yang berarti padatan. Lalu ada L yaitu liquid yang berarti adalah cairan murni. Lalu ada aqueous. Aqueous itu adalah larutan yang artinya zat tersebut sudah dilarutkan dalam pelarut air. Lalu G itu adalah gas. Lalu untuk V itu adalah vapor atau uap air. Jadi dalam penulisan persamaan reaksi kimia itu harus disertai dengan fase zat, diusahakan. Nah, selain adanya senyawa yang terlibat dan fase zat yang dituliskan dalam persamaan reaksi kimia, juga terdapat yang namanya koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi ini umumnya merupakan bilangan bulat sederhana dan dia berada di depan beberapa senyawa atau zat yang ada di persamaan reaksi kimia tersebut. Nah, jadi di sini koefisien reaksi menunjukkan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Jadi di sini dapat dikatakan terdapat satu molekul CH4
bereaksi dengan 2 molekul O2 menghasilkan 1 molekul CO2 dan 2 molekul H2O. Jadi di sini kalau tidak ditulis, artinya di sini hanya 1, jadi tidak perlu ditulis. Nah, reaksi kimia itu ditandai dengan beberapa hal. Bisa yang pertama adalah berkurangnya atau menghilangnya suatu zat, lalu terjadi perubahan warna, dihasilkannya suatu zat, lalu terjadinya suatu endapan, adanya bau, dan terjadinya perubahan temperatur dari zat tersebut atau dari reaktannya. Nah, di sini ada beberapa jenis reaksi kimia. Yang pertama adalah reaksi kombinasi atau reaksi adisi, di mana di sini adanya penggabungan zat-zat sederhana menjadi zat yang lebih rumit. Jadi di sini ada padatan Na bereaksi dengan Cl2, maka di sini atom Na dia bergabung dengan atom Cl membentuk NaCl. Lalu yang kedua adalah reaksi dekomposisi, itu adalah reaksi penguraian. Jadi ada suatu senyawa yang lebih kompleks diuraikan atau mengalami reaksi kimia dan terurai menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Di sini contohnya ada senyawa AgBr, di mana AgBr terurai menjadi zat-zat penyusunnya yaitu Ag dan Br2. Lalu yang ketiga adalah reaksi pembakaran. Umumnya pada reaksi pembakaran ini suatu zat itu akan bereaksi dengan gas oksigen dan menghasilkan zat baru yang disertai dengan penghasilan atau pelepasan panas atau cahaya. Di sini ada natrium, dia berubah menjadi bereaksi dengan oksigen menghasilkan Na2O. Lalu yang ketiga adalah reaksi penggantian, di mana salah satu unsur dari suatu senyawa itu digantikan oleh unsur lain. Jadi di sini ada Zn bereaksi dengan HCl yang terdiri dari unsur H dan unsur Cl. Nah, ternyata di sini ketika dia terjadi reaksi, atom Zn itu dia akan menggantikan atom H dalam HCl sehingga dihasilkan ZnCl2 plus H2. Lalu yang kelima yaitu reaksi uraian berganda atau reaksi metatesis, di mana dua senyawa itu saling bertukar penyusunnya atau pasangannya. Jadi di sini KOH, dia tersusun dari ion K+. Kalau kita uraikan K+, OH-, lalu di sini ada H+, di sini Cl-. Nah, maka dia yang awalnya K dengan OH-, dia akan berpasangan dengan Cl- menjadi KCl, lalu OH- dengan H+ menjadi H2O, seperti itu. Selanjutnya yang kita bahas itu adalah penyetaraan persamaan reaksi kimia. Nah, untuk penyetaraan persamaan reaksi kimia ini sebenarnya tidak ada cara khusus atau cara tertentu yang harus kita lalui tiap tahap seperti yang kita lalui pada saat mengerjakan atau menuliskan struktur Lewis kemarin. Pada waktu menggambarkan struktur Lewis, kita kan harus melalui tiap tahap, dari tahap pertama sampai tahap ke-6 atau ke-5 kemarin. Nah, tapi untuk penyetaraan persamaan reaksi ini sebenarnya tidak ada cara khusus atau cara yang harus dilalui tiap tahapnya. Tapi saran utama yang harus dilakukan pada saat penyetaraan persamaan reaksi kimia itu adalah setarakan dulu atom-atom selain atom H dan O. Baru setelah atom selain atom H dan O itu sudah setara, baru kita menyetarakan atom H dan atom O. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Di sini ada KOH, dia bereaksi dengan H3PO4 menghasilkan K3PO4 dan H2O. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini ada ruas kiri, ada ruas kanan. Kita batasi ya. Di ruas kiri itu ada atom K. Nah, kalau kita lihat
Di sini juga ada atom O, ada atom P, ada atom H. Lalu di ruas kanan itu kita juga ada atom K, O, P, dan H. Nah, untuk atom K di sini di ruas kiri kita lihat di sini ada jumlahnya ada 1. Sedangkan atom O di ruas kiri di sini ada 1 dan di sini ada 4. Maka jumlahnya ada 5. Sedangkan atom P di sini hanya ada 1. Lalu untuk atom H di sini ada 1 dan di sini ada 3, maka jumlahnya ada 4. Lalu kita ke ruas kanan. Ruas kanan di sini atom K-nya di sini ada 3. Lalu atom O di sini 4 dan di sini 1, maka jumlahnya ada 5. Lalu atom P di ruas kanan di sini ada 1 juga. Lalu untuk atom H di ruas kanan ada 2. Atau sebenarnya kita untuk atom P ini kita bisa buat dengan ion poliatomik. Jadi di sini ada PO4 kan. Maka di sini PO4 di ruas kiri itu ada 1. Jadi di sini 1 karena dia tidak ada koefisien di depan H3PO4. Lalu di sini PO4 minnya dia juga ada 1. Nah, kalau kita tuliskan PO4 jadi 1, maka atom O-nya dia ada hanya 1. Atom H-nya tetap ya ada 4. Untuk atom O-nya karena ada 1 di sini, lalu untuk yang di ruang kanan hanya ada di sini yaitu ada 1. Nah, dalam penyetaran persamaan reaksi kimia itu tadi yang pertama kita harus setarakan dulu atom selain atom H dan atom O. Maka kita mulai dengan penyetaraan dari atom K. Atom K di sini di ruas kiri jumlahnya ada 1, sedangkan atom K di ruas kanan jumlahnya ada 3. Maka yang di ruas kiri kita harus samakan dengan yang ada di ruas kanan. Nah, agar sama-sama 3, maka yang di ruas kiri itu harus dikalikan 3, sehingga di ruas kiri ada 3 atom K. Nah, pengali 3 ini kita gunakan atau kita tuliskan dia sebagai koefisien di depan KOH, karena di ruas kiri yang ada K-nya itu hanya KOH, maka koefisien atau pengali 3 sebagai koefisien ini kita tuliskan di depan KOH, sehingga didapatkan persamaan reaksi sementaranya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat persamaan reaksi sementaranya adalah seperti ini ya. Nah, di sini di ruas kiri karena di sini ada koefisiennya, penambahan koefisien, maka jumlah atomnya otomatis akan berubah. Untuk atom K itu menjadi 3. Lalu untuk PO4 kita jadikan 1 ya. PO4-nya 1, hanya ada 1 di sini di ruas kiri. Lalu untuk atom O karena dia sudah ada koefisien 3 di depan KOH, maka 3 ini dikali atom O, maka dia atom O-nya sebanyak 3. Sedangkan atom H ini juga dikalikan 3 ditambah 3, maka jadinya 6. Lalu untuk yang ruas kanan jumlah atom K itu menjadi tetap 3. Lalu untuk PO4 dia 1 sebagai ion poliatomik. Lalu untuk atom O di sini cuma ada 1. Lalu untuk atom H-nya itu ada 2. Nah, sekarang kita akan menyetarakan karena setelah atom K, atom P juga sudah setara, P sebagai PO4 sama-sama 1. Lalu kita setarakan yang atom bisa menyetarakan yang atom O dulu, bisa menyetarakan yang atom H. Nah, kalau kita menyetarakan yang atom
H dulu, maka di sini di sebelah kiri di sini ada 6 atom H, sedangkan yang sebelah kanan ada 2 atom H. Nah, sehingga yang di sebelah kanan itu harus disamakan dengan di sebelah kiri dengan dikalikan 3 sehingga menghasilkan atom H sebanyak 6. Nah, pengali 3 inilah yang kita tambahkan ke depan rumus H2O sebagai koefisien H2O. Nah, kalau kita lihat di sini ketika H2O ditambahkan koefisien 3, maka akan mengakibatkan jumlah O yang ada di sebelah ruas kanan itu juga akan bertambah, yaitu dia berubah menjadi 3. Jadi di sini juga dikali 3, maka hasilnya 3, sehingga jumlah atom O di ruas kiri dengan di ruas kanan itu sudah sama, sehingga didapatkanlah persamaan reaksi kimia yang setimbang seperti ini. Yang akan kita bahas adalah hukum-hukum dasar kimia. Terdapat 4 hukum dasar kimia yang akan kita bahas, yaitu yang pertama hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum kelipatan perbandingan, dan hukum perbandingan volume. Nah, seperti yang kita ketahui, ilmu kimia modern itu muncul pada abad ke-18 ketika ahli kimia mulai menggunakan neraca atau timbangan analitis sebagai salah satu peralatan dalam penelitian yang dilakukan secara sistematik. Dengan penelitian neraca analitis digunakan untuk mengukur massa suatu zat. Nah, Anthony Lavoisier merupakan salah seorang ilmuwan kimia yang memulai penggunaan neraca analitis ini dalam penelitian kimia. Lavoisier menunjukkan bahwa ketika gas hidrogen itu dia dibakar dengan gas oksigen dalam bejana yang tertutup, itu menghasilkan uap air atau H2O yang masanya sama dengan massa hidrogen dan massa oksigen yang diperlukan pada reaksi tersebut. Nah, dari sinilah Lavoisier mengungkapkan hukum kekekalan massanya, yaitu pada reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi itu sama dengan massa zat setelah reaksi atau massa zat hasil reaksi. Lalu hukum kimia yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau dikenal sebagai hukum Proust. Setelah tahun 1800, perkembangan ilmu kimia itu didominasi oleh ilmuwan kimia yang mengikuti jejak Lavoisier. Mereka melakukan percobaan dan melakukan pengukuran massa zat-zat secara cermat dengan menggunakan neraca analitis untuk mengetahui massa zat-zat tersebut. Nah, salah satu ilmuwan tersebut yaitu Joseph Proust, seorang ilmuwan kimia dari Perancis yang menemukan fakta bahwa setiap senyawa itu selalu mengandung unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tetap. Nah, ini sebagai contohnya adalah senyawa tembaga 2 karbonat atau CuCO3 murni, itu dia dapat dibuat dengan 3 cara. Yang pertama adanya CuNO3 larutan, dia direaksikan dengan larutan Na2CO3. Lalu cara yang kedua itu dia CuNO3 2 kali direaksikan dengan K2CO3. Lalu yang ketiga, cara yang ketiga yaitu CuSO4 yang direaksikan dengan K2CO3. Nah, dari 3 reaksi ini maka akan dihasilkan CuCO3 padatan. Nah, dari ketiga cara tersebut maka perbandingan massa Cu, massa C dan massa O dalam senyawa CuCO3 itu adalah tetap atau sama saja apapun cara yang dia lalui. Nah, massa atom Cu itu kita memakai satuan SMA atau satuan massa atom yang kalau kita lihat di tabel periodik itu dia sebagai nomor massa. Jadi nomor massa atau massa atom itu nilainya sama. Hanya saja jika kita membahas tentang massa atom maka kita menggunakan satuan SMA atau satuan massa atom.
Nah, di sini karena jumlah atom Cu-nya ada 1, lalu atom C, massa atomnya jadi 1 kali massa atom C, dan atom O-nya di sini ada 3, maka 3 kali massa atom O. Maka didapatkan perbandingan massa dari Cu, C, dan O adalah 5,3 banding 1 banding 4. Tapi perlu diingat bahwa perbandingan massa ini adalah tidak sama dengan 1 banding 1 banding 3 yang diambil dari jumlah atomnya. Jadi perbandingan tetap atau hukum Proust ini yang dibandingkan itu adalah massa dari atom-atom penyusun zat tersebut, bukan perbandingan jumlah atomnya. Itu yang perlu diingat. Sehingga dari sini Proust mengungkapkan hukum perbandingan tetapnya, yaitu perbandingan massa. Jadi di sini sudah jelas ya, perbandingan massa. Jadi massanya, perbandingan massa unsur-unsur yang terdapat dalam suatu senyawa adalah tetap, tidak tergantung pada cara yang digunakan dalam memperoleh senyawa tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah hukum perbandingan, hukum kelipatan perbandingan. Nah, untuk hukum kelipatan perbandingan ini dia berhubungan dengan teori dari Dalton. Salah satu teori Dalton yaitu atom tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, dan reaksi kimia itu hanya melibatkan pengaturan ulang susunan atom, jumlah dan jenis atom adalah tetap. Nah, di sini postulat Dalton itu berhubungan dengan hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi itu adalah sama. Karena apa? Karena dalam reaksi kimia itu hanya ada pengaturan ulang susunan atom. Jumlah dan jenis atomnya itu adalah sama. Sehingga dapat dikatakan massa zat sebelum dan massa zat sesudah reaksi itu adalah sama. Itu hubungan dari teori John Dalton dengan hukum kekekalan massa. Lalu untuk postulat Dalton lainnya, yang ketika suatu atom bergabung dengan atom lain, maka mereka mungkin menghasilkan senyawa-senyawa yang berbeda, di mana perbandingan jumlah atom-atom dalam senyawa-senyawa tersebut itu merupakan bilangan bulat sederhana. Jadi di sini misal ada nitrogen bereaksi dengan oksigen membentuk NO, maka perbandingan massa nitrogen dan perbandingan massa oksigen itu adalah 14, sekian banding 15, sekian, atau kita sederhanakan menjadi 7 banding 8. Nah, nitrogen dan oksigen itu akan bereaksi lebih lanjut menghasilkan NO2, di mana perbandingan massa nitrogen dan oksigennya di sini 14 banding 31,998, di mana di sini didapatkan dari 2 kali 15,999. Karena apa? Karena di sini oksigennya jumlahnya ada 2. Nah, dari sini kalau kita lihat jumlah atom yang berbeda itu adalah jumlah atom dari oksigen. Nah, maka massa atom, perbandingan massa oksigen dalam NO dibandingkan dengan massa oksigen dalam NO2 itu adalah 8 banding 16 atau 1 banding 2, di mana di sini merupakan suatu bilangan bulat sederhana. Jadi tidak mungkin dia bentuknya perbandingannya adalah suatu pecahan. Nah, dari sinilah hukum kelipatan perbandingan menyatakan bahwa apabila dua unsur membentuk suatu atau sejumlah senyawa, maka ketika satu unsur dengan massa yang sama itu bergabung dengan unsur lain dengan massa yang berbeda, maka perbandingan massa unsur yang berbeda tersebut dalam beberapa senyawa yang dapat terbentuk itu merupakan bilangan bulat sederhana. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hukum penggabungan volume. Seorang ilmuwan Perancis yaitu Joseph Gay-Lussac melakukan sejumlah percobaan yang berkaitan dengan volume gas-gas yang bereaksi satu dengan yang lain membentuk gas lain. Nah, beliau menemukan 3 hal. Yang pertama adalah 2 volume gas hidrogen bereaksi dengan 1 volume gas oksigen membentuk 2 volume uap air. Lalu yang kedua
satu volume gas nitrogen bereaksi dengan satu volume gas oksigen membentuk 2 volume gas nitrogen. Yang ketiga, 3 volume gas hidrogen bereaksi dengan 1 volume gas nitrogen. 3 volume gas hidrogen bereaksi dengan 1 volume gas nitrogen membentuk 2 volume gas amonia. Nah, berdasarkan hasil eksperimennya, Gay-Lussac menemukan hukum penggabungan volume, yaitu volume dari dua gas yang bereaksi yang diukur pada temperatur dan tekanan yang sama adalah berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Lebih lanjut, perbandingan volume gas-gas hasil reaksi terhadap volume gas-gas bereaksi merupakan bilangan bulat sederhana. Jadi kalau kita bandingkan di sini perbandingan dua gas yang bereaksi itu merupakan perbandingan bilangan bulat, yaitu 2:1, 1:1, dan 3:1. Sedangkan perbandingan volume gas hasil reaksi terhadap reaksi itu juga merupakan bilangan bulat, yaitu 2:1, 2:1, 2:1, 2:3:1, seperti itu. Namun, Gay-Lussac itu tidak memberikan penjelasan terhadap hasil penemuannya tersebut. Nah, berdasarkan teori atom Dalton, 3 hasil percobaan Gay-Lussac tersebut harus dinyatakan dengan 3 persamaan reaksi berikut, di mana atom H dia bereaksi dengan O menghasilkan OH di sini ya. Lalu ada atom N bereaksi dengan atom O akan menghasilkan senyawa NO. Lalu atom H bereaksi dengan N menghasilkan NH. Nah, pada ketiga reaksi tersebut, koefisien reaksi adalah tidak sesuai dengan perbandingan volume reaktan dan produk seperti yang diperoleh dari hasil percobaan Gay-Lussac. Oleh karenanya, diperlukan penjelasan yang lebih lanjut terkait hasil percobaan tersebut. Nah, penjelasan lebih lanjut di sini dia dilakukan oleh seorang ahli kimia Italia yang bernama Amedeo Avogadro, yang menganggap bahwa suatu unsur dapat berupa molekul diatomik dan molekul unsur. Jadi molekul diatomik itu dia tersusun dari dua atom yang sama. Sebagai contohnya, oksigen itu terdapat sebagai O2, jadi tersusun dari dua atom O, sedangkan hidrogen sebagai H2. Nah, berdasarkan anggapan Avogadro tersebut, maka hasil percobaan Gay-Lussac itu dapat dipresentasikan secara submikroskopik seperti ini. Dan tadi kan 2 volume gas hidrogen. Jadi kita ibaratkan di sini ini 1 volume, di sini juga 1 volume. Lalu bereaksi dengan 1 volume gas hidrogen. Di sini 1 kotak ini dia sebagai 1 volume juga. Maka akan dihasilkan di sini 2 volume uap air. Nah, kalau kita lihat, jadi kalau dari representasi submikroskopik ini kita alihkan ke persamaan reaksi, maka akan kita lihat kalau volume yang direpresentasikan oleh Avogadro ini dia dapat digunakan sebagai koefisien dari persamaan reaksi tersebut, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa perbandingan koefisien adalah sama dengan perbandingan volume gas-gas yang bereaksi ataupun hasil reaksinya. Jadi di sini 1 volume nitrogen bereaksi dengan 1 volume oksigen menghasilkan 2 volume nitrogen oksida. Nah, angka volume atau nilai volume ini dia dijadikan sebagai atau sama dengan nilai koefisien persamaan reaksi. Nah, dari sinilah Avogadro mengungkapkan suatu postulatnya yang kemudian menjadi hipotesis Avogadro yang menyatakan bahwa pada temperatur dan tekanan yang sama, gas-gas yang memiliki volume yang sama mengandung jumlah partikel yang sama. Selanjutnya yang kita bahas adalah stoikiometri.
Nah, sebelumnya kita sudah cukup banyak membahas terkait konsep kimia dan beberapa hukum dalam kimia. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita menerapkan semua konsep dan hukum tersebut dalam dunia nyata, yaitu dalam melakukan percobaan di laboratorium. Nah, dalam membuat atom sintetis suatu zat dalam jumlah tertentu, ilmuwan kimia selalu memperhitungkan dengan cermat berapa banyaknya reaksi yang harus digunakan untuk mendapatkan suatu hasil reaksi. Nah, untuk itu ia harus memahami betul hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi. Hubungan kuantitatif inilah yang akan dibahas pada topik stoikiometri, di mana topik ini nantinya erat kaitannya atau bahasannya itu didominasi oleh konsep mol. Nah, kata mol itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti tumpukan atau onggokan. Nah, kita mulai dulu dengan konsep mol. Seperti yang kita tahu bahwa jumlah atom dalam suatu senyawa itu ditunjukkan dengan angka indeks yang menyertai lambang atom tersebut dalam suatu rumus kimia. Jadi misal ada CuSO4. Maka berdasarkan rumus kimia ini, senyawa CuSO4 atau tembaga 2 sulfat ini tersusun dari satu atom Cu, satu atom atau unsur S, dan 4 atom O, atau tersusun dari satu unsur Cu, satu unsur S, dan 4 unsur oksigen. Nah, jumlah atom-atom dalam senyawa itu selalu dinyatakan dengan bilangan bulat sederhana. Jadi tidak mungkin umumnya tidak mungkin digunakan bilangan pecahan. Nah, perbandingan jumlah atom-atom dalam suatu senyawa atau perbandingan jumlah atom-atom yang diperlukan untuk membuat suatu senyawa juga dinyatakan dengan bilangan bulat sederhana. Sebagai contohnya, untuk membuat satu molekul H2O, maka untuk membuat satu molekul H2O ini dibutuhkan 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, sehingga nantinya akan membentuk satu molekul H2O. Nah, misal lagi kita akan membuat satu lusin molekul H2O, maka yang dibutuhkan adalah 2 lusin atom H. Jadi 2 lusin atom H dan 1 lusin atom O, sehingga nantinya akan membentuk satu lusin molekul H2O. Nah, jadi meskipun jumlah atom dan jumlah molekul dinyatakan dengan satuan apapun, maka perbandingan jumlah atom dalam molekul H2O di sini adalah perbandingannya selalu sama, yaitu 2H banding 1O. Jadi perbandingan antara atom H dan atom O itu selalu 2 banding 1. Nah, perbandingan inilah yang merupakan rasio stoikiometrik atau hukum stoikiometrik untuk air. Setiap senyawa itu memiliki rasio stoikiometrik yang ditunjukkan oleh rumus kimianya. Jadi misal di sini tadi ada H2O, perbandingannya adalah 2 banding 1. Lalu untuk yang ini tadi CuSO4, maka perbandingan unsur-unsur penyusunnya untuk atom Cu, S, dan O perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 4. Selalu seperti itu. Nah, atom dan molekul itu merupakan benda atau objek yang ukuran dan masanya sangat kecil. Oleh karena itu, kita tidak mungkin mengambil sekian lusin atom H dan sekian lusin atom O untuk membuat sekian lusin molekul H2O.
kita memerlukan atom H dan atom O yang jumlahnya sangat besar untuk membuat molekul H2O. Oleh karena itu, ilmuwan kimia menetapkan ukuran kuantitatif standar yang sangat besar yang disebut sebagai mol untuk menyatakan jumlah atom, jumlah ion, dan jumlah molekul. Nah, mol sendiri seperti yang kita tahu merupakan satuan SI atau standar internasional. Nah, mol didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif standar yang sangat besar untuk menyatakan jumlah atom, jumlah ion, dan jumlah molekul itu tadi ya. Nah, jumlah partikel dalam 1 mol itu dinyatakan dengan bilangan Avogadro yang diberi simbol Na di sini untuk menghormati Amedeo Avogadro. Nah, harga bilangan Avogadro itu sebenarnya adalah 6,0221367 kali 10 pangkat 23. Nah, suatu harga yang sangat besar dan sulit untuk dibayangkan. Tapi untuk perhitungannya kita cukup menggunakan 6,022 saja sebagai nilai dari bilangan Avogadro. Kita lanjutkan membahas massa molekul dan massa formula. Massa molekul dan massa formula ini dinyatakan dengan satuan SMA atau satuan massa atom, di mana 1 SMA itu setara dengan 1,66 sekian kali 10 pangkat min 24 gram. Nah, massa molekul didefinisikan sebagai jumlah dari massa semua atom penyusun suatu molekul. Sedangkan massa formula atau massa rumus itu jumlah dari semua atom dalam rumus kimia, baik itu dari senyawa molekuler maupun senyawa ionik. Jadi di sini misal massa molekul H2O, di mana H2O di sini dia tersusun dari 2 atom H dan 1 atom O. Maka massa dari 2 atom H yaitu 2 kali massa dari atom H yaitu sebanyak 1,00794 SMA plus 1 kali 15 sekian SMA. Nah, nilai massa atom ini dia didapatkan dari nilai nomor massa yang ada di sudah tertera di kebanyakan tabel periodik. Pasti sudah tertera nilai nomor massanya. Nah, bisa disederhanakan menjadi bilangan paling kecil maupun masih ditulis dengan banyak koma seperti ini, dengan banyak desimal seperti ini ya. Atau bisa juga umumnya untuk atom H itu cukup ditulis 1, atau untuk atom O itu dibulatkan menjadi 16, boleh seperti itu. Lalu ini untuk perhitungan massa molekul atau massa rumus. Lalu yang kalau seperti yang kita tahu tadi, 1 SMA itu adalah 1,66 sekian gram. Nah, sekarang bagaimana mengkonversi bentuk SMA tadi ke dalam bentuk gram? Yaitu dengan cara kita mengkalikannya dengan bilangan Avogadro dan dikalikan dengan nilai dari konversi ke gram itu tadi. Jadi misal di sini tadi kalau yang tadi adalah H2O ya, di sini tinggal menjumlahkan massa dari masing-masing atom penyusunnya. Nah, sekarang kalau kita konversi ke dalam bentuk gram, maka bilangan Avogadro dikali massa molekul H2O tadi dikali nilai konversi dari SMA ke gram itu tadi. Nah, bilangan Avogadro sebenarnya bisa ditulis cukup 0,22 kali 10 pangkat 3 saja, nggak apa-apa. Mau ditulis lengkap seperti ini juga tidak apa-apa. Nah, sedangkan massa molekul H2O bisa didapatkan dari perhitungan sebelumnya ini tadi, yaitu sebesar 8, sekian SMA. Lalu dikalikan nilai konversi dari 1 SMA ke dalam bentuk gram, maka didapatkanlah nilai 18,0153 gram. Nah, dari sini kalau kita lihat nilai massa 1 mol H2O itu sama dengan nilai massa molekul H2O. Jadi massa molekul H2O dalam SMA itu sama nilainya dengan massa 1 mol H2O dalam gram. Nah, dari sinilah dapat dikatakan bahwa
massa 1 mol molekul sama dengan massa molekul dalam satuan gram. Nah, adanya kesimpulan ini menyatakan bahwa 1 mol suatu senyawa dalam satuan gram itu disebut sebagai massa molar. Nah, massa molar dia mempunyai satuan yaitu gram per mol. Nah, untuk konversi massa molar itu dia hubungannya dengan massa zat, jumlah mol zat, dan jumlah partikel zat. Jadi misal dia dari massa zat ke jumlah mol zat. Jadi di sini mol itu bisa kita tulis rumusnya adalah massa per massa molar. Atau jumlah partikel itu adalah mol dikalikan bilangan Avogadro. Atau kita balik dari jumlah partikel ke massa zat. Misal kita mencari jumlah mol dari jumlah partikel, maka yang didapatkan adalah jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Atau kalau kita mencari massa zat dari jumlah mol adalah massa dikalikan massa molar. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya massa molar itu kalau teman-teman waktu SMA itu sebenarnya sama dengan AR dan MR. Jadi kalau teman-teman pada SMA itu mengenalnya istilah AR dan MR. Nah, tapi di sini nanti saya menggunakan istilah massa molar. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita definisikan AR itu adalah massa atom relatif yang merupakan perbandingan massa suatu atom dengan massa atom karbon 12. Nah, AR itu di sini ya, kalau kita lihat massa 1 mol atom itu sama dengan AR dari suatu atom dalam satuan gram. Jadi AR itu satuannya adalah gram. Untuk MR juga sama, massa 1 mol molekul itu adalah MR dalam satuan gram. Nah, coba kita masuk ke dalam persamaan ini. Mol sama dengan massa per massa molar. Kalau di SMA kita kenalnya mol sama dengan massa per MR atau AR kan. Nah, kalau kita uraikan satuannya, massa itu satuannya gram. MR di sini dari sini tadi adalah satuannya gram juga. Nah, kalau kita analisis, maka untuk mol itu kan satuannya harusnya mol. Kalau kita menggunakan MR atau AR, maka di sini definisi dari AR dan MR tadi satuannya adalah gram, maka tidak mungkin didapatkan satuan mol. Tapi karena kalau kita menggunakan massa molar, di mana massa molar tadi didefinisikan sebagai massa 1 mol suatu senyawa dalam satuan gram, di mana dia satuannya itu adalah gram per mol, maka akan didapatkan satuan mol. Sehingga istilah massa molar dengan satuan gram per mol itu dirasa lebih sesuai dengan atau lebih tepat digunakan dalam perumusan nilai mol itu tadi. Seperti itu. Nah, di sini contoh menghitung massa molar dari sukrosa. Di sini ada 12C, 22 atom H, dan 11 atom O. Jadi, masing-masing jumlah atom ini dikalikan dengan massa molar atom C, atau massa molarnya ini, nilai massa molar ini itu sama dengan nilai nomor massa dari atom tersebut. Jadi bisa dilihat di tabel periodik. Nah,
Lalu untuk massa molar Al2SO4 3 kali, maka di sini jumlah Al-nya ada 2, jumlah S-nya ini dikali dengan 3, maka ada 3 atom S. Lalu jumlah atom O-nya 4 dikalikan 3, maka jumlah atom O-nya adalah 12. Dan masing-masing jumlah atom ini dikalikan dengan massa molar dari masing-masing atom. Seperti itu. Nah, lalu contoh soalnya yang kedua adalah menghitung jumlah molekul atau jumlah atom dalam suatu senyawa atau atom. Yang pertama adalah jumlah atom Li dalam 1 gram litium. Nah, untuk menghitung jumlah atom dari dia massa, maka harus melewati tahap-tahap ini dulu. Maka dari massa atom kita menghitung dulu jumlah mol zat. Nah, jumlah mol zat N itu tadi adalah massa per massa molar. Jadi kita hitung massa molarnya dari litium itu adalah 6,94 sehingga didapatkan molnya sebesar 1,044 mol. Nah, setelah dari sini kita akan menghitung jumlah partikel zat atau jumlah atom Li-nya, di mana N itu sama dengan N dikali bilangan Avogadro. Nah, jadi jumlah mol ini tadi dikali bilangan Avogadro, maka didapatkan jumlah atom Li dalam 1 gram litium adalah sekian. Lalu jumlah molekul CHCl3 pada 3,28 gram CHCl3 sama dengan tadi, yaitu kita menghitung jumlah mol dari CHCl3 dulu. Di sini ada massanya CHCl3, lalu di sini ada massa molar. Massa molar CHCl3 didapatkan dari 1 kali massa molar C plus 1 kali massa molar H ditambah lagi 3 kali massa molar Cl, sehingga didapatkan nilai sekian ini tadi, sehingga dari sini didapatkan mol CHCl3. Nah, untuk menghitung jumlah molekul CHCl3, maka dia dikonversi dengan bilangan Avogadro sehingga didapatkan nilai jumlah molekul dari CHCl3 dalam 3,28 gram CHCl3 adalah sekian. Lalu kita masuk ke persen komposisi senyawa. Ada 2 cara dalam menjelaskan komposisi suatu senyawa. Yang pertama adalah atas dasar jenis dan jumlah atom dalam senyawa tersebut, dan yang kedua adalah berdasarkan persen massa unsur-unsur penyusun senyawa. Nah, persen massa setiap unsur penyusun suatu senyawa itu dapat diperoleh dengan membandingkan massa unsur tersebut yang terdapat dalam 1 mol senyawa dengan massa 1 mol senyawa. Nah, di sini rumus persen massa unsur dalam suatu senyawa tersebut adalah N di sini adalah jumlah atomnya dalam unsur tersebut atau jumlah unsurnya, dan dikalikan massa molar unsur per massa molar senyawa. Nah, di sini contohnya ada penisilin. Untuk menghitung persentase massa masing-masing unsur. Jadi di sini untuk penisilin ada unsur karbon, unsur H, unsur N, unsur S, dan unsur O. Nah, langkah pertama kita harus mencari massa molar dari penisilin tersebut. Nah, dari sini setelah dicari ada ketemu massa molar dari penisilin, lalu langkah selanjutnya adalah mencari persen massa dari setiap unsur penyusunnya. Jadi di sini ada contohnya. Yang pertama persen massa dari atom karbon. Jadi di sini tadi penisilin kan rumusnya C14, maka untuk mencari massa molar dari 14 atom C itu 14 dikalikan massa molar dari atom C per 312, sekian. Nah, ini tadi itu merupakan massa molar dari penisilin. Lalu untuk persen massa atom H, karena di sini ada
20 atom H, maka massa molar atom H dikalikan 20. Lalu untuk nitrogen, di sini ada 2 nitrogen, maka massa molar dari atom nitrogen dikalikan 2. Lalu untuk atom S, ini 1 ya, karena dia tidak punya nilai indeks, maka ini 1 dikalikan massa molar dari atom S. Untuk selebihnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Lalu untuk atom O, di sini ada 4 atom O, maka di sini 4 dikalikan massa molar dari atom O. Nah, sehingga didapatkan persen massa dari unsur-unsur penyusun dari penisilin. Nah, persen massa dari unsur-unsur penyusun unsur ini tadi, selanjutnya jika dijumlahkan jadi 20,48 ditambah dengan 10, sekian, ditambah dengan 8, sekian, ditambah 5, 3, sekian, 6, sekian, maka nantinya akan didapatkan nilai total yaitu harus 100%, seperti itu. Kalau sudah 100%, maka dapat dipastikan bahwa perhitungannya itu sudah tepat.